keheningan yang mengguncang. Natal. Kerajaan, pertanyaan polos. Putri Charlotte dan dilema monarki. Natal di Istana Buckingham biasanya diselimuti oleh koreografi sempurna dari tradisi berabad-abad, senyum terukur, dan keheningan yang diperhitungkan dengan cermat. Ini adalah waktu yang secara lahiriah menyampaikan stabilitas, kontinuitas, dan rasa keteraturan yang hampir tak berubah. Namun, di balik dinding istana, bahkan keluarga yang paling diawasi di dunia pun tidak kebal terhadap ketegangan, pertanyaan canggung, dan momen tak terduga. Tahun ini, satu kalimat yang diucapkan dengan kejujuran seperti anak kecil sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan salah satu pertemuan paling intim keluarga kerajaan Inggris. Adegan itu terjadi selama makan siang Natal tradisional pada pertengahan Desember. Pertemuan pribadi yang diadakan Raja Charles III setiap tahun jauh dari kamera dan berita utama. Bagi banyak anggota keluarga kerajaan, ini adalah tempat perlindungan terakhir yang tenang sebelum pusaran kegiatan resmi, upacara publik, dan perayaan yang sangat terprotokol yang berpuncak pada hari Natal. Berbeda dengan acara-acara khidmat yang disiarkan di televisi, makan siang ini sengaja dibuat informal. Sebuah ruang di mana ikatan keluarga dapat diungkapkan lebih bebas dan di mana setidaknya secara teori beban institusi diringankan selama beberapa jam. Desember tidak diragukan lagi, merupakan salah satu bulan tersibuk dalam kalender kerajaan. Dari fajar hingga senja, jadwal keluarga Windsor diatur dengan cermat. Acara resmi, audiensi, kegiatan amal, dan penampilan publik berlangsung tanpa henti, sehingga sedikit ruang untuk spontanitas. Setiap gerak tubuh diamati, setiap kata dianalisis, dan setiap senyuman ditafsirkan. Dalam konteks ini, makan siang Natal di pertengahan bulan merupakan jeda simbolis, momen ketika keluarga dapat terhubung kembali tanpa pengawasan terus-menerus dari dunia luar. Di dalam istana, suasana selama makan siang ini biasanya hangat dan sangat manusiawi. Meskipun peralatan makan perak dan ruangan-ruangan bersejarah terus mengingatkan kita akan kemegahan tempat itu, suasananya menjadi lebih intim. Anak-anak bermain atau mengobrol dengan suara pelan, saudara kandung bertukar lelucon rahasia, dan orang dewasa terlibat dalam percakapan yang lebih terbuka dari biasanya. Pada momen-momen inilah keluarga kerajaan menunjukkan sisi kehidupan sehari-hari mereka yang lebih sederhana, sisi yang jarang terlihat di balkon atau dalam prosesi resmi. Justru dalam suasana santai inilah hal yang tak terduga terjadi. Putri Charlotte yang penasaran dan lugas seperti anak-anak pada umumnya menatap kakeknya, Raja Charles III, dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya sederhana tetapi syarat makna. Apakah Andrew akan bersama kita saat Natal? Untuk waktu yang lama, waktu seolah berhenti. Peralatan makan menggantung di udara, percakapan terhenti, dan keheningan yang berat memenuhi meja. Charles III tidak langsung menjawab. Ia tidak menggunakan humor atau mengubah topik pembicaraan seperti yang mungkin dilakukan banyak orang dewasa ketika dihadapkan dengan pertanyaan canggung dari seorang anak. Ia memilih diam, keheningan yang terencana dan fasih yang mengungkapkan kompleksitas momen tersebut. Dalam jeda itu, dua dimensi hidupnya bertemu, dimensi kakek yang mendengarkan dengan penuh kasih sayang dan dimensi raja yang memikul tanggung jawab melindungi lembaga yang diwakilinya. Reaksi di sekitarnya halus, tetapi mengungkapkan banyak hal. Pangeran William menunjukkan ketegangan sesaat di matanya, menyadari bahwa setiap respons harus sesuai baik untuk putrinya maupun untuk keseimbangan keluarga yang rapuh. Catherine, Putri Wales, mengambil sikap yang sedikit lebih kaku, tanda yang jelas bahwa ia memahami besarnya masalah yang telah dibahas. Camilla di sisi lain mempertahankan ekspresi tenang, mencerminkan pemahaman diam-diam tentang situasi yang telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun. Bagi Charlotte, pertanyaan itu tidak memiliki makna tersembunyi. Itu adalah rasa ingin tahu alami seorang anak yang mencoba memahami mengapa beberapa anggota keluarga hadir dan yang lain tidak.
Tetapi bagi orang dewasa, beberapa kata itu membuka pintu menuju realitas yang kompleks dan menyakitkan yang biasanya ditangani dengan sangat hati-hati. Sosok Pangeran Andrew yang ditandai dengan kontroversi dan keterasingan publik mewakili salah satu bab paling sensitif dalam sejarah monarki baru-baru ini. Pada saat itu, kepolosan kekanak-kanakan secara gamblang mengungkapkan keseimbangan rapuh yang harus dijaga oleh Charles III. Sebagai raja, ia berkewajiban untuk menjaga citra mahkota di era modern yang lebih kritis dan kurang pemaaf daripada sebelumnya. Sebagai ayah dan kakek, ia menghadapi kebutuhan untuk mengelola hubungan pribadi, loyalitas keluarga, dan ketidakhadiran yang sulit dijelaskan, terutama kepada anggota keluarga yang lebih muda. Pertanyaan Charlotte menyoroti sesuatu yang jarang diucapkan secara terbuka. Bahkan, anak-anak pun merasakan batasan tak terlihat yang dibangun orang dewasa untuk melindungi rahasia, konflik, dan keputusan yang kompleks. Di dalam monarki, batasan-batasan ini tidak hanya memisahkan ranah pribadi dari ranah publik, tetapi juga mencerminkan ketegangan konstan antara tradisi dan adaptasi, antara masa lalu dan tuntutan masa kini. Makan siang berlanjut, tetapi suasananya tidak lagi sama. Meskipun percakapan berlanjut, gema pertanyaan itu masih terngiang di udara, mengingatkan semua orang bahwa di balik protokol dan kemegahan ada sebuah keluarga yang bergulat dengan dilema kemanusiaan yang mendalam. Monarki bukan hanya institusi berusia ribuan tahun, ini juga merupakan jalinan hubungan pribadi yang ditandai oleh emosi, keheningan, dan keputusan sulit. Episode yang tampaknya kecil ini telah beresonansi dengan kuat justru karena mengungkapkan kebenaran mendasar. Bahkan dalam lingkungan yang paling terkontrol sekalipun, spontanitas dapat mengganggu skenario. Pertanyaan seorang anak sudah cukup untuk mengungkap celah yang sering tersembunyi di balik citra persatuan dan stabilitas. Dan dengan demikian, hal itu berfungsi sebagai pengingat bahwa kerajaan Inggris, betapapun luar biasanya, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh semua keluarga. Natal di Istana Buckingham, di luar kemegahan dan tradisinya, tetap menjadi waktu untuk introspeksi dan kebersamaan. Ini adalah waktu ketika ketidakhadiran terasa sama beratnya dengan kehadiran, dan ketika masa lalu duduk di meja bersama masa kini. Tahun ini, suara seorang anak menyuarakan realitas yang banyak orang lebih suka tidak sebutkan, menunjukkan bahwa terkadang kebenaran terbesar muncul dari kepolosan. Rasa ingin tahu, ketika lahir dari kepolosan, memiliki kapasitas luar biasa untuk menembus lapisan protokol, kesopanan, dan keheningan. Pertanyaan itu, yang diajukan dalam suasana intim makan siang Natal, bertindak sebagai cermin yang tidak nyaman. Pertanyaan itu mencerminkan kebenaran yang biasanya ditangani orang dewasa secara pribadi, jauh dari mata yang mengintip. Selama keheningan singkat namun penuh makna itu, makan siang Natal tradisional berhenti menjadi sekadar pertemuan keluarga biasa dan berubah menjadi jendela yang mengungkap monarki kontemporer, di mana cinta, kewajiban, dan pengelolaan reputasi hidup berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh, bahkan di bawah pengawasan seorang anak. Ketika Putri Charlotte bertanya tentang Pangeran Andrew selama makan siang Natal, Raja memahami sesuatu yang penting. Bahkan, anggota termuda keluarga kerajaan pun merasakan keretakan yang terjadi di dalam institusi tersebut. Ketidakhadiran tidak akan luput dari perhatian, apalagi jika melibatkan seseorang yang secara darah seharusnya ada di sana. Tetapi, siapa yang hadir di meja yang diawasi ketat itu? Dan ketidakhadiran mana yang terbukti sama fasihnya sekaligus meresahkan. Makan siang Natal kerajaan tahun ini dalam banyak hal berbeda dari yang lain. Jumlah tamu yang hadir sangat besar, menyatukan beberapa generasi keluarga di bawah satu atap dan memproyeksikan citra kontinuitas, tradisi, dan persatuan yang dipupuk dengan cermat. Keluarga Welsh tiba bersama, menampilkan gambaran kekompakan keluarga, didampingi oleh pengasuh terpercaya mereka sejak lama, Maria Theresa Turion Boralo. Kehadirannya yang bijaksana, namun tetap ada lebih dari sekadar dukungan logistik.
Itu melambangkan stabilitas unit keluarga dan suasana keluarga diutamakan yang mendefinisikan pertemuan pribadi ini jauh dari sorotan publik. Putri Anne dan Wakil Laksamana. Sir Timothy Lawrence juga hadir menyumbangkan keanggunan mereka yang bersahaja dan kehangatan yang jarang mencari perhatian. Duke dan Duchess of Edinburgh hadir bersama putri mereka, Lady Louise Windsor, menawarkan gambaran yang jelas tentang kesinambungan generasi, di mana masa muda dan tradisi berpadu dengan sempurna. Mereka bergabung dengan anggota keluarga besar lainnya, Lady Helen Taylor, Lady Gabriella Kingston, Timothy dan Flora Vesterberg, James dan Julia Ogilvy, serta Lord dan Lady Frederick Windsor bersama anak-anak mereka. Anak-anak Putri Margaret, Lady Sarah Cato dan Lord Snowdon, melengkapi pertemuan antar generasi yang besar dan representatif ini. Ruang makan yang didekorasi dengan mewah dan bermandikan cahaya musim dingin yang lembut, bergetar dengan percakapan yang berbisik, tawa yang tertahan, dan gumaman akrab yang hanya muncul ketika formalitas sedikit dilonggarkan. Namun di tengah keakraban tersebut, ketidakhadiran tak mungkin diabaikan. Kursi-kursi kosong menonjol dengan keanggunan yang sunyi. Itu adalah pengingat yang halus namun tegas bahwa bahkan dalam konteks perayaan, tidak semua dinamika keluarga dapat dikesampingkan, dan bahwa ketegangan tertentu tetap ada di bawah permukaan. Seiring berjalannya makan siang, menjadi jelas bahwa ini bukan sekadar makan siang meriah. Ini adalah latihan keseimbangan, demonstrasi persatuan yang disertai dengan batasan yang jelas. Orang dewasa dengan hati-hati memilih topik pembicaraan mereka. Anak-anak bermain atau mengobrol dengan tenang. Tawa muncul secara spontan, tetapi selalu diimbangi oleh beban protokol yang tak terlihat. Interaksi antara kehadiran dan ketidakhadiran, inklusi dan jarak, memberikan kedalaman pada pertemuan yang hanya dapat dipahami oleh pengamat yang paling jeli. Di luar ucapan selamat dan gestur ramah, makan siang Natal menjadi potret yang jelas tentang keberlanjutan monarki. Duduk di meja itu adalah anggota paling senior, para pewaris di masa jayanya, dan anak-anak yang mewakili masa depan institusi tersebut. Tradisi, warisan, dan kewajiban terwakili secara nyata. Tetapi kursi-kursi kosong itu menceritakan kisahnya sendiri. Ketidakhadiran ini mengisyaratkan keputusan yang dibuat jauh dari sorotan di kantor-kantor tertutup dan percakapan pribadi di mana reputasi publik, tanggung jawab institusional, dan keseimbangan rapuh antara ikatan keluarga dan citra kerajaan yang dikelola dengan cermat dipertimbangkan. Dalam konteks itu, ketidakhadiran tampaknya berbicara sekeras kehadiran. Pada intinya, makan siang itu jauh lebih dari sekadar formalitas musiman. Itu adalah pemandangan yang mengungkapkan arsitektur internal kompleks keluarga kerajaan, di mana kedekatan dan jarak, tradisi dan perubahan, kasih sayang dan kewajiban hidup berdampingan di ruang yang sama. Kehangatan, tawa, dan ketegangan yang hampir tak terlihat antara mereka yang hadir dan mereka yang absen mengungkapkan sifat ganda kehidupan kerajaan, hubungan keluarga yang tulus, terjalin dengan beban tanggung jawab yang konstan, harapan publik, dan penerimaan diam-diam bahwa beberapa ketidakhadiran berbicara lebih keras daripada kata-kata. Justru kontras inilah yang membuat Putri Charlotte bertanya tentang Pangeran Andrew. Jamuan makan siang tersebut dihadiri oleh banyak anggota keluarga dan teman dekat, tetapi tidak semua orang. Mengapa Raja mengecualikan saudara kandungnya sendiri? Apakah ini hanya keputusan sekali saja untuk liburan atau pengecualian yang lebih luas dan lebih permanen? Jawabannya mengarah pada strategi yang jelas dan berkelanjutan. Natal tahun ini, perayaan kerajaan akan terlihat berbeda. Raja Charles III diam-diam tetapi tegas memutuskan bahwa Pangeran Andrew, Adipati York, dan mantan istrinya Sarah Ferguson tidak akan menjadi bagian dari perayaan tahun ini. Meskipun keputusan tersebut tidak diumumkan secara publik, dengan berita utama yang besar, bobot simbolisnya jauh melampaui sekadar daftar tamu. Menurut sumber yang dekat dengan Raja, menjauhkan diri dari adipati dan adipati wanita York berasal dari kontroversi masa lalu yang terus membayangi keluarga tersebut.
Meskipun Sarah Ferguson secara terbuka mengecam Jeffrey Epstein, seorang pengusaha yang kemudian dihukum karena kejahatan seksual, pada tahun 2011 dilaporkan bahwa ia tetap menjalin kontak dengannya di tahun-tahun berikutnya. Munculnya kembali informasi ini, lebih dari 1 dekade kemudian dilaporkan sangat mengganggu raja, mendorongnya untuk bertindak tegas guna melindungi integritas monarki dan reputasi keluarga. Bagi Charles III, kejelasan moral dan tanggung jawab tidak dapat ditawar, bahkan ketika hal itu melibatkan saudara laki-laki dan iparnya sendiri. Pengecualian Andrew dan Sarah melampaui Natal. Itu adalah pesan simbolis dan kuat. Musim perayaan biasanya dikaitkan dengan rekonsiliasi dan kedekatan, tetapi keputusan raja menggarisbawahi bahwa tindakan tertentu tidak dapat diabaikan atau dimaafkan begitu saja, betapapun intimnya konteks tersebut. Sumber-sumber menggambarkan raja sebagai sosok yang lebih menyukai tindakan yang bijaksana namun tegas, keputusan yang menghindari drama publik yang tidak perlu tetapi dengan jelas menyatakan posisinya. Akuntabilitas itu penting, bahkan dan mungkin terutama dalam momen-momen yang paling pribadi. Bahkan, diklaim bahwa raja telah menyatakan keinginannya agar Duke dan Duchess of York tetap tidak terlihat di acara keluarga di masa mendatang. Pilihan kata yang sangat mengungkapkan sekaligus tegas. Selama beberapa dekade, Andrew dan Sarah selalu hadir dalam perayaan keluarga. Meskipun profil publik mereka menurun seiring waktu, kehadiran mereka di acara-acara pribadi seperti Natal di Sandringham tampaknya terjamin hanya karena mereka bagian dari keluarga kerajaan. Namun, kini logika itu telah berubah. Sumber-sumber yang dekat dengan rumah tangga kerajaan menyatakan bahwa mereka tidak hanya akan absen dari perayaan Natal tahun ini, tetapi partisipasi mereka dalam pertemuan keluarga penting di masa mendatang juga dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Pesannya jelas, keanggotaan dalam keluarga kerajaan tidak lagi diukur semata-mata oleh darah atau ikatan masa lalu, tetapi oleh seperangkat nilai dan tanggung jawab yang kini diterapkan dengan lebih ketat. Raja Charles III sejak naik tahta telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendefinisikan kembali citra monarki dalam menghadapi opini publik yang semakin menuntut. Keputusannya untuk menjaga jarak dengan Andrew dan Sarah bukanlah hasil improvisasi, melainkan bagian dari rencana yang lebih luas yang bertujuan untuk melindungi kredibilitas lembaga tersebut. Dalam pendekatan baru ini, kekecewaan pribadi dan ketegangan keluarga dikesampingkan demi prioritas yang lebih tinggi, menjaga kepercayaan publik dan melindungi martabat kerajaan. Pengucilan Pangeran Andrew memiliki bobot yang tak terbantahkan. Hubungannya dengan Jeffrey Epstein, terlepas dari penolakannya yang konsisten terhadap segala bentuk perilaku kriminal, telah menimbulkan kerugian reputasi yang tak dapat dipulihkan. Meskipun ia tidak lagi memegang tugas resmi dan telah menarik diri dari kehidupan publik, kehadirannya di acara-acara keluarga penting saja sudah menimbulkan berita utama yang tidak menyenangkan, memicu kembali perdebatan, dan menodai seluruh institusi. Dengan menjauhkannya dari Sandringham, raja tidak hanya menghindari perhatian media yang tidak diinginkan, tetapi juga mengirimkan pesan yang tegas. Dalam monarki saat ini, tindakan tertentu memiliki konsekuensi yang abadi. Seperti yang ditunjukkan oleh koresponden kerajaan Sarah Houston, bahkan ketidakhadiran Andrew dari kediaman Sandringham selama liburan pun sesuai dengan strategi keluarga. Kehadirannya di sana pasti akan memicu kembali diskusi tentang tuntutan hukum, kontroversi masa lalu, dan pertanyaan yang belum terjawab. Menjauhkannya dari sorotan publik adalah bentuk pengendalian narasi, tetapi juga pernyataan prinsip. Era yang disebut era Carolinei San Matnatlai ini digambarkan sebagai periode ketegasan yang lebih besar, di mana kebijaksanaan dan akuntabilitas menggantikan sikap lunak yang selama ini ada di masa lalu. Penjauhan diri ini bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi monarki dari skandal langsung.
Hal ini juga memiliki nilai simbolis yang mendalam. Ini menandai berakhirnya era di mana kesalahan dapat ditoleransi atau diminimalkan di balik pintu tertutup selama fasad persatuan tetap terjaga. Saat ini, setiap keputusan, sekecil atau seprivat apapun, berkontribusi dalam membentuk persepsi publik terhadap monarki yang bercita-cita untuk menjadi modern, bertanggung jawab, dan selaras dengan harapan sosial kontemporer. Bahkan momen-momen yang paling polos pun mencerminkan penyesuaian prioritas ini. Sebuah pertanyaan yang menarik dari Putri Charlotte, yang tampaknya sepele dan khas anak-anak, menyoroti kehati-hatian dalam menangani isu-isu tertentu di lingkungan kerajaan. Jeda yang terukur, tanggapan yang dirancang dengan cermat, dan ketidakhadiran yang disengaja adalah bagian dari koreografi yang lebih besar, di mana setiap gerak tubuh diamati dan setiap keheningan ditafsirkan. Keluarga kerajaan sepenuhnya menyadari bahwa mereka hidup di bawah pengawasan konstan dan bertindak sesuai dengan itu. Dalam konteks ini, Natal di Sandringham bukan lagi sekadar perayaan keluarga, melainkan menjadi panggung simbolis. Di sanalah monarki menunjukkan komitmennya terhadap bentuk pemerintahan internal yang baru. Berdasarkan tanggung jawab, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap institusi. Dengan mengecualikan Andrew dari perayaan tersebut, Charles III tidak hanya menghindari potensi rasa malu di media, tetapi juga menegaskan kembali filosofi yang menempatkan akuntabilitas sebagai inti dari proyek monarki. Pesannya jelas, konsesi masa lalu tidak akan menentukan masa depan mahkota. Namun, pengecualian tidak sama dengan pengasingan sepenuhnya. Di luar tembok Sandringham, Duke dan Duchess of York masih memiliki pilihan untuk menghabiskan liburan. Menurut penulis biografi kerajaan Andrew Looney, penulis buku entitled The Rise and Fall of the House of York, pasangan tersebut memiliki beberapa pilihan untuk merencanakan Natal jauh dari sorotan resmi. Salah satunya adalah merayakan mungkin untuk terakhir kalinya di Royal Lodge, kediaman yang mungkin akan mereka tinggalkan secara permanen tahun depan. Mereka telah mengadakan perayaan rahasia di sana bersama staf mereka yang paling setia, dalam suasana intim jauh dari sorotan publik. Gagasan tentang Natal terakhir di Royal Lodge membawa nuansa melankolis. Ini bukan hanya perpisahan dengan rumah, tetapi juga penutupan simbolis dari sebuah babak yang ditandai dengan hak istimewa, kontroversi, dan hubungan yang ambigu dengan jantung monarki. Kemungkinan lain adalah mereka mungkin memilih untuk menghabiskan liburan di luar lingkungan kerajaan, di properti pedesaan, tempat peristirahatan di tepi pantai, atau bahkan di luar negeri, menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan kepindahan mereka di masa depan. Dalam skenario itu, mereka dapat menghidupkan kembali tradisi pribadi, bebas memilih tamu mereka, dan menciptakan perayaan sesuai keinginan mereka sendiri. Jauh dari memprediksi Natal yang suram, Looney menekankan bahwa Andrew dan Sarah kemungkinan besar tidak akan memiliki liburan yang mengerikan. Sebaliknya, ini akan menjadi Natal yang berbeda, ditandai dengan privasi dan introspeksi, tetapi tidak harus tanpa kenikmatan. Perbedaannya adalah, kali ini, pusat simbolis perayaan tersebut tidak lagi mencakup mereka. Bagi keluarga kerajaan Inggris, Natal selalu lebih dari sekadar perayaan pribadi. Suasana di Sandringham syarat dengan simbolisme, tradisi berabad-abad, dan pesan-pesan yang terukur dengan cermat, baik di dalam lingkungan keluarga kerajaan maupun kepada publik. Dalam konteks ini, ketidakhadiran Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson di meja utama di Sandringham tidak dapat diartikan sebagai sekadar penyesuaian keluarga atau keputusan logistik. Sebaliknya, ini adalah isyarat yang sangat mengungkapkan tentang momen yang dialami monarki di bawah pemerintahan Charles III dan jenis institusi yang ingin dibangunnya untuk masa depan. Dari perspektif manusia, penting untuk menekankan nuansa yang sering hilang di tengah berita utama dan analisis politik. Tidak diikutsertakan dalam perayaan resmi, tidak selalu berarti dikecualikan dari kehangatan, kegembiraan, atau makna mendalam Natal. Meskipun Andrew dan Sarah tidak berpartisipasi dalam inti dari pertemuan keluarga yang paling terlihat, tidak ada yang mencegah mereka untuk mengalami liburan yang bermakna, intim, dan penuh emosi. Esensi Natal,
momen-momen kebersamaan, tawa, percakapan yang tenang, perasaan persahabatan tidak hanya bergantung pada ruang makan megah di Sandringham atau kehadiran anggota keluarga lainnya di bawah pengawasan pers. Sebenarnya, ada paradoks yang menarik dalam situasi ini. Jauh dari sorotan media dan beban simbolis setiap tindakan dalam keluarga kerajaan, mantan Duke dan Duchess of York dapat menemukan cara berbeda untuk merayakan Natal yang lebih sederhana, mungkin di sudut-sudut tenang Royal Lodge atau di tempat peristirahatan yang dipilih dengan cermat, dapat menawarkan kebebasan langka bagi mereka yang telah hidup selama beberapa dekade di bawah pengawasan publik. Tanpa kamera, tanpa interpretasi yang dipaksakan, tanpa tekanan untuk mewakili sebuah institusi, musim perayaan dapat diubah menjadi ruang untuk refleksi, keintiman, dan otentisitas. Skenario ini menggambarkan keseimbangan yang rumit antara konsekuensi dan pilihan, sikap tegas. Raja Charles III tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Andrew dan Sarah untuk memutuskan bagaimana menikmati liburan ini, juga tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan mereka untuk merasakan sukacita. Natal mereka akan berbeda, ya, terpisah dari ritual keluarga besar, tetapi tidak harus hampa atau sedih. Bahkan bisa sangat bermakna justru karena sifatnya yang intim dan tenang. Pada akhirnya, liburan tetap, pada intinya, waktu untuk menemukan cahaya di tengah transisi dan perubahan. Namun mereduksi episode ini menjadi masalah pribadi akan menjadi sebuah kesalahan. Ketidakhadiran Pangeran Andrew dari meja makan Natal kerajaan membawa bobot simbolis yang sangat besar dan memproyeksikan pesan yang jelas tentang arah yang diambil oleh monarki Inggris. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang siapa yang duduk di meja makan Natal, tetapi lebih kepada nilai-nilai apa yang ditempatkan di jantung proyek monarki di era yang disebut Caroline. Keputusan Charles III disengaja dan sangat politis dalam arti institusional. Ini menandai pemutusan dengan tradisi historis di mana, selama beberapa dekade, loyalitas keluarga dan garis keturunan dapat mengurangi atau bahkan membungkam kontroversi. Dalam pendekatan baru ini, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan akuntabilitas lebih penting daripada gelar atau ikatan darah. Pesannya tidak ambigu. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan melibatkan tugas-tugas yang melampaui silsilah dan masa lalu. Dengan menjauhkan Andrew dan Sarah Ferguson dari acara-acara yang paling simbolis, Raja menggarisbawahi bahwa tidak seorang pun kebal terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Reputasi mahkota, kepercayaan publik, dan kredibilitas institusional menjadi prinsip-prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Sikap ini mencerminkan monarki yang memahami bahwa di abad ke-21, legitimasi tidak hanya bergantung pada sejarah atau tradisi, tetapi juga pada konsistensi etika dan transparansi yang dirasakan. Dampak keputusan ini meluas jauh melampaui ranah pribadi. Di dalam keluarga kerajaan, hal ini berfungsi sebagai pengingat yang tegas bagi anggota aktif lembaga tersebut. Setiap keputusan, setiap tindakan, bahkan yang dianggap pribadi, memiliki dampak publik. Tindakan individu tidak lagi dapat dengan mudah dipisahkan dari citra kolektif monarki. Setiap gerakan berkontribusi dalam membentuk persepsi sebuah lembaga yang sebagian besar bergantung pada kepercayaan publik. Bagi publik Inggris dan bagi pengamat internasional, ketidakhadiran Andrew dan Sarah mengirimkan sinyal perubahan yang jelas. Monarki menunjukkan kesediaannya untuk membuat pilihan yang tidak nyaman untuk melindungi integritasnya. Terdapat pergeseran yang dirasakan menuju budaya institusional yang lebih selaras dengan harapan kontemporer. Tanggung jawab, akuntabilitas, dan konsistensi moral. Ini bukan tentang hukuman demi hukuman itu sendiri, tetapi tentang menetapkan batasan yang terlihat dan mudah dipahami. Bahkan dalam suasana intim Natal, ketidakhadiran ini mengubah dinamika keluarga, di mana percakapan dulunya menghindari kontroversi,
Fokus sekarang bergeser ke masa kini dan masa depan, ke generasi baru dan warisan seperti apa yang ingin mereka bangun. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan polos memperoleh resonansi yang tak terduga. Rasa ingin tahu alami Putri Charlotte yang tidak disaring oleh harapan orang dewasa, bertindak sebagai cermin yang mencerminkan perubahan diam-diam namun mendalam yang terjadi di dalam keluarga dan institusi. Melalui perspektif kekanak-kanakan ini, transformasi yang lebih luas terungkap, sebuah monarki yang berupaya memimpin dengan memberi contoh, di mana tindakan lebih penting daripada gelar, dan di mana martabat institusional dilindungi melalui keputusan yang jelas meskipun sulit. Tanpa perlu pidato-pidato khidmat, ketidakhadiran itu sendiri menjadi pesan pedagogis tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Pemisahan antara loyalitas pribadi dan tugas publik mungkin merupakan salah satu ciri paling menentukan dari era baru ini. Charles III tampaknya bertekad untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman daripada menyembunyikannya di balik tabir tradisi. Skandal yang di masa lalu akan ditangani secara diam-diam, kini memunculkan respons yang lebih tegas dan lebih terlihat. Rasa empati tidak hilang, tetapi diimbangi oleh kebutuhan untuk melindungi kredibilitas jangka panjang lembaga tersebut. Pada akhirnya, ketidakhadiran Duke of York dari salah satu tradisi paling intim keluarga kerajaan berfungsi sebagai tindakan praktis dan simbolis. Praktis, karena mengurangi ketegangan dan menghindari kontroversi di saat yang sangat terlihat. Simbolis, karena mendefinisikan kembali prioritas mahkota. Di bawah kepemimpinan Charles III, monarki tampaknya bertekad untuk memulai jalan yang kompleks, tetapi perlu melestarikan martabatnya, melindungi warisannya, dan beradaptasi dengan dunia yang menuntut konsistensi antara nilai-nilai yang diproklamirkan dan tindakan konkret. Era Carolingian ini ditandai dengan batasan yang lebih jelas, keputusan yang terhitung, dan komitmen eksplisit terhadap evolusi. Setiap gerakan, setiap ketidakhadiran, dan setiap pilihan mengkomunikasikan bahwa monarki bukanlah entitas statis yang hanya berakar pada masa lalu. Ini adalah lembaga yang hidup, menyadari sejarahnya tetapi berkomitmen pada masa depan, di mana integritas dan tanggung jawab memiliki bobot yang sama, pentingnya dengan warisan dan tradisi. Dan dalam narasi itu, bahkan Natal yang berbeda pun dapat menjadi simbol perubahan yang kuat.